Oke. Pokoknya banyak lah sama bantuan. Jadi ini lagi trending topik di seputaran gereja lah kurang lebih. Tadi ya, kenapa gue tanya brother bahasa roh nggak? Bahasa roh juga. Terus boleh nggak orang nggak bahasa roh? Nih pertanyaan mendasar gue dulu ya ke brother. Emang kalau orang nggak bahasa roh itu nggak ada Roh Kudus ya? 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Brother Rawa. Yes. Kita lagi di gereja ngopi, brother. Iya. Kemarin Mas Didi, Oh, Tulang, Pak luar Gem. biasa itu. Udah kita undang ke sini. Wah, keren berarti. Brother kan udah juga. Iya. Hari ini brother gue undang lagi nih. Kemarin kayaknya syuting. Live Biasa channel lah. kayaknya. Kegiatan kita yang biasa. Kali brother Rawa. Brother. Ada teman kita juga mau Iya. ikut. Dia mau ikut tapi belum memenuhi kualifikasi. Esther Mario di belakang sana. Soalnya ini podcast mahal. Iya, ini podcast mahal. Ini kita ngobrolin pesona Injil ya kan. Oke. Belakangan ini lagi rame-ramenya nih. Ada salah satu ya dedengkot atau bilang opung kita lah Senior jauh lah ya. di dunia teologi. Lagi ngeritik bahasa roh. Ini sebenarnya bukan isu yang baru sih, Fer. Ya. Ini isu udah lama sebenarnya. Ya. Terus udah banyak tanggapan-tanggapan dari beberapa hamba Tuhan lah. Bro, bisa tolong tampilin bro, ada nggak yang tentang bahasa roh? Lagi rame. Isu bahasa roh itu kan bukan sesuatu yang baru sebenarnya kan. Ya. Itu kan sebenarnya udah lama banget lah kalau bahasa roh. Brother sendiri bahasa roh nggak sih? Saya bahasa roh. Ada bahasa rohnya? Iya, bahasa roh. Ada juga bahasa rohnya. Iya dong. Tapi itu tidak harus. Maksudnya gini, dalam pengertian dalam setiap ibadah langsung atau otomatis berbahasa roh, tidak juga. Tidak selalu penggunaannya. Bahkan ada di gereja-gereja tertentu bahasa roh itu jadi syarat untuk pelayanan. Itu asik juga untuk diperbincangkan supaya kan gini, prinsipnya podcast kayak gini itu dibuatkan untuk mengedukasi kan. Sekaligus kita membahas sesuatu yang bersifat viral. Pada umumnya kan orang pengen tahu tuh yang benar seperti apa. Nah, kalau panggung-panggung seperti ini asik nih dibuat dalam konteks itu untuk memberitahukan yang benar seperti apa. Apakah memang benar bahasa roh itu harus? Yang kedua, seakan-akan kalau tidak bisa berbahasa roh nggak selamat karena nanti di surga pakai bahasa roh. Iya, banyak. Iya, gereja mencaratkan gitu loh. Syarat untuk pelayanan itu berbahasa roh. Kalau nggak bisa bahasa roh nggak bisa pelayanan. Nggak boleh naik ke atas mimbar. Ini menarik untuk dibahas. Nah, apa kata Alkitab tentunya kan? Bukan kata apa organisasi ya. Nih bro. Ini udah banyak kali. Tadi yang aku bilang dedengkot kita atau opung kita. Ada pendeta Sepentong. Yang bahas bahasa roh. Dibahas oleh Pak Esra Soru. Terus ada beberapa, Pak Budi Asali juga, Pak MYM. Kemudian ya kita sebutlah Pak Firman Tova juga. Pokoknya banyak lah sama bantuan. Jadi ini lagi trending topik di seputaran gereja lah kurang lebih. Tadi ya, kenapa gue tanya brother bahasa roh nggak? Bahasa roh juga. Terus boleh nggak orang nggak bahasa roh? Nih pertanyaan mendasar gue dulu ya ke brother. Emang kalau orang nggak bahasa roh itu nggak ada Roh Kudus ya? Ini sih ngeri-ngeri sedap nih. Apalagi kita sebagai orang yang Pentakosta harus hati-hati menjawab pertanyaan ini. Emang kalau orang nggak bisa bahasa roh, kayaknya nggak ada Roh Kudusnya orang ini. Iya. Ini menarik kalau kita bicara tentang kisah para rasul pasal 2, brother ya, terkait dengan peristiwa Pentakosta. Pada umumnya kan dipahami bahwa peristiwa Pentakosta ini peristiwa di mana gereja lahir, peringatan akan lahirnya gereja. Yang kedua, peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, kita tahu kalau kita bicara tentang kisah para rasul 2 itu merupakan penggenapan nubuatan dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29.
Dan poin utamanya adalah Allah menggenapi apa yang Dia janjikan, bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus gitu loh. Tetapi ada penyerta gitu loh, ada tanda-tanda, misalnya ada angin, ada lidah api, dan ada bahasa lidah. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda itu sebenarnya bukti dari penggenapan janji Tuhan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan, dan ini lebih kepada sebuah babak yang baru, di mana Allah akan menghadirkan Roh Kudus-Nya. Allah akan tetap bekerja melalui Roh-Nya. Roh Kudus itu adalah perwakilan dari Allah Tritunggal. Jadi ketika Yesus naik, Dia tidak berhenti menyertai setiap kita. Dia menyertai kita melalui Roh-Nya. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi dan Allah itu sendiri yang lewat kehadirannya mengubahkan setiap kita dengan mendiami kita. Kalau dalam konteks PL kan temporer sifat pendiaman Roh Kudus dan untuk orang tertentu. Tapi dalam konteks PB lebih luas sifatnya. Dia mendiami setiap orang yang percaya kepada Yesus. Efesus berapa tuh kalau nggak salah? Efesus 1 ayat 13 atau 14. Banyak sebenarnya. Ketika kamu percaya, Roh Kudus itu 1 Korintus 1 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3 ditegaskan di sana. Tetapi kalau kita mau langsung vulgar menjawab pertanyaan brother, haruskah kita berbahasa roh? Kalau bicara tentang initial evidence pada waktu itu, tanda awal dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya bahasa roh. Tapi Tuhan tidak pernah bermaksud menjadikan itu sebagai sebuah tanda permanen. Seakan-akan setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Karena begini brother, ya kita kan harus bersifat teologis. Kita bisa lihat kok di Alkitab, ya, di mana ada case orang-orang dipenuhi Roh Kudus tapi tidak berbahasa roh. Misalnya Sida-Sida, brother. Apakah mereka dipenuhi Roh Kudus? Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 kalau saya tidak salah. Lalu Kisah Para Rasul pasal yang ke-3, kalau saya tidak salah, 3 atau 4, ya, di pasal yang ke-3 atau 4 itu ada 3.000 orang yang bertobat, tapi tidak dikatakan mereka berbahasa roh. Bahkan ada juga dikatakan 5.000 orang yang bertobat, tapi mereka tidak menggunakan bahasa roh. Lalu di pasal 13, ya, pasal 14, 15, 16, orang-orang percaya tidak berbahasa roh. Nah, jadi kita tidak bisa, dengan merujuk kepada kaus-kaus itu, tidak bisa menjadikan bahasa roh sebagai tanda mutlak dari orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, mungkin ini tambahan ayatnya, brother, terkait dengan pertanyaan brother, apakah orang harus berbahasa roh? Itu 1 Korintus pasal 12 ayat 29. Dikatakan demikian, ya. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Nah, ini kan jelas kan? Ini kan sebuah pertanyaan. Eksplisit lah, ya. Ya, sebuah pertanyaan yang dipertegas untuk menunjukkan nggak semua orang kok yang percaya harus punya karunia yang sama ini. Jadi nggak diharuskan bahasa roh sebagai karunia diperuntukkan kepada semua orang percaya. Yang pertama kan sifat dari karunia itu pemberian dari Tuhan. Namanya juga karunia, Tuhan yang berikan. Jadi kepada masing-masing orang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita ingin bahasa roh nggak apa-apa minta sama Tuhan. Tapi yang memberikannya lagi-lagi Tuhan. Dan bagi saya, karena ini dipertegas oleh Rasul Paulus, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Kan tidak. Jadi nggak semua orang yang percaya itu pasti bisa berbahasa roh, gitu loh. Tadi itu udah jelas sekali, ya. Sebelum aku lupa nih, brother. Tadi brother ada singgung soal kisah para rasul. Ya. Terjadi kepenuhan Roh Kudus lah. Itu nubuatan yang dari kitab Yoel dan terjadi di Yerusalem pada saat itu. Nah, ada pandangan yang bilang gini, brother. Ini sih agak unik sih pandangan ini. Bahwa bahasa rohnya itu bukan mereka yang berkata-kata pakai bahasa roh. Tapi kedengerannya. Ada pandangan kayak begitu, brother. Lu pernah denger gak? Atau pernah baca nggak? Atau jangan-jangan cuma karena gue sering baca buku? Iya, boleh juga ini, ya. Iya, jadi katanya mujizatnya itu pada telinga. Misalnya begini, mereka berbahasa Ibrani, tapi terdengar sama orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa mereka masing-masing. Misalnya orang Elam, orang Festus, orang Mesopotamia dan sebagainya macamnya. Mereka mendengar dengan bahasa mereka, tapi orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu yang berkumpul,
mereka tetap pakai bahasa Ibrani misalnya. Oh. Nah, lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Tadi kan, jelas berada ya, terkait dengan 3.000 orang tidak berbahasa roh, terus 5.000 orang, itu di 3.000 orang di Kisah Rasul pasal 2. Nah, kita mungkin merujuk ke Kisah Rasul pasal 2 lagi, brother, terkait dengan Boleh. brother. Nanti setelah ini aku masih mau elaborasi lagi lebih jauh. Lebih ke konteks jemaat nanti. Iya, itu di ayat 4 itu, brother. Di ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Apa yang membuat kita berkeyakinan bahwa itu benar-benar mereka menggunakan bahasa yang bukan bahasa mereka? Sorry, gue agak batuk. Oh, siap, brother. Itu jelas dari teksnya, dari konteksnya. Jadi, mereka berbahasa, bukan mujizat pada telinga gitu loh. Ya, seakan-akan mereka pakai bahasa, misalnya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Tapi kedengaran lain gitu loh. Oleh orang Inggris nih misalnya ya. Ini orang Arab, ini orang Inggris. Orang Arab berbahasa roh, tapi bahasa Arab. Tapi kedengaran sama orang Inggris bahasa Inggris gitu loh. Nah, itu terpatahkan dengan ayat 4 dan ayat yang ke-8. Dikatakan, iya, Kisah Rasul pasal yang kedua. Di ayat yang keempat ya. Maka penuhlah mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, di sini dikatakan glosolalia, glossais, ya, heterais glossais. Jadi bahasa-bahasa lain yang bukan bahasa mereka. Nah, mereka itu bukan hanya sekedar menggunakan yang bukan bahasa mereka atau bahasa-bahasa lain, tetapi ada ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ini menarik. Karena ayat 8 itu dipakai kata dialekto. Jadi mereka bukan hanya sekedar menggunakan bahasa orang lain. Tapi dialek dari orang lain itu juga mereka gunakan. Misalnya kan orang Batak itu bukan hanya berbeda ya bahasanya dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Tapi punya dialek khusus gitu loh. Misalnya mau tanya, mau kemana kau? Ya kan? Bukan hanya sekedar bahasanya beda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Khas dengan dialeknya sekalian. Enak tuh dia dong. Gitu. Enak tuh dia dong. Tolong ditranslate bro ya. Ini. Nah, tapi juga gini, orang Batak itu meskipun dia nggak pakai bahasa Batak, bisa diketahui dia orang Batak hanya dengan dialeknya. Mau kemana ya kau? Kan tetap bahasa Indonesia. Betul. Nah, teks ini mendukung bahwa mereka benar-benar pakai bahasa lain. Karena apa? Di ayat 4 tadi dikatakan mereka menggunakan bahasa lain dan bukan hanya menggunakan bahasa yang lain, bahasa orang lain, tapi juga dengan dialeknya sekalipun dipakai oleh mereka. Oke. Jadi jelas. Terjawab. Ya. Aku mau ke sini nih, brother. Ini sih titipan dari netizen. Oh, oke. Lebih khususnya ini netizen Igreja. Titipannya gini. Perlu nggak sih di setiap ibadah itu ada bahasa rohnya, brother? Oke. Entah itu WL-nya kah? Ya. Atau entah itu jemaatnya kah? Perlu nggak bahasa roh? Kalau nggak ada bahasa roh, kayaknya kering banget ibadah itu. Ya kan? Lalu, itu dulu. Kan jawabannya cuma perlu atau enggak. Ya. Apa argumennya, brother? Ya. Sebenarnya gini, kalau kita merujuk kepada 1 Korintus pasal 14 ya, brother ya. Oke. Ada isunya juga ternyata. Ada isunya. Di zaman 2000 tahun yang lalu udah punya. Ini menarik, gini, brother. Sorry, brother. Kadang-kadang kalau kita ini, ada orang yang masuk di gereja karismatik misalnya. Ada bahasa rohnya. Kita orang-orang yang bukan beraliran karismatik, kayak aneh sendiri, brother. Ya, merasa aneh. Ini apa? Apa yang mereka omongin ini? Apa yang mereka omongin ini? Justru, dan juga sebaliknya. Yang aliran karismatik tiba-tiba masuk ke aliran yang mainstream dalam pengertian gereja-gereja suku lah istilahnya. Kayak nggak hidup suasana ibadahnya. Pas dia datang, ini ibadah apa? Ini nggak ada Roh Kudus sama sekali gitu. Ini gimana kita memberikan penjelasan nih dalam situasi itu? Soal bahasa roh. Iya. Nah, tadi yang 1 Korintus 14 ayat 26 sama 27 ya. Itu terkait dengan aturan yang dibuat oleh Rasul Paulus. Kenapa Paulus itu spesifik sekali bicara tentang karunia-karunia roh dalam konteks jemaat Korintus? Karena memang ada penyimpangan. Kita eksposisi dulu nih sedikit nih. Baru penyimpangan. Kita menjawab pertanyaan buat relate ke pertanyaan tadi.
penyimpangan dari atau dalam hal penggunaan bahasa roh atau karunia-karunia. Oke. Jadi Paulus bilang begini, bahwa dalam konteks ibadah ditetapkan 2-3 orang lah yang berbahasa roh dengan tujuan supaya supaya teratur, supaya nggak gaduh gitu loh, atau kacau ibadahnya. Dan bukan hanya itu, ada penafsir. Kenapa penting ada penafsir yang menafsirkan? Ya, makanya ada juga karunia menafsirkan bahasa roh. Supaya apa yang disampaikan itu dapat membangun jemaat. Oke. Dapat membangun jemaat. Karena kalau tidak diartikan, itu tidak akan memiliki faedah apa-apa. Tidak memiliki manfaat. Nanti dulu, berarti aturan mainnya itu ketika kita berbahasa roh, harus ada yang menafsirkan. Ada yang menafsirkan. 2-3 orang dalam konteks ibadah bersama ya, dalam konteks jemaat ya, ibadah umum. Ini pun menafsirkannya sudah briefing dulu nggak, Bro? Itu dia. Kalau sudah briefing itu berarti permainan. Nanti gue bahasa roh gini, lu ngomongnya ini briefing lu di awal. Iya, itu kan mengerikan. Jangan sampai seperti itulah. Bagi saya itu sebuah hal yang keterlaluan. Ya. Kita jangan mempermainkan pengkhianatan lah ya. Mempermainkan roh atau Tuhan. Lalu, jadi menurut saya dalam konteks ibadah, Paulus sudah membuat aturan. Karena pada waktu itu kan background Korintus zaman itu bagaimana? Karena memang gini, dalam konteks karena kebanyakan orang bahasa roh di zaman itu? Ada beberapa masalah sih memang. Oke. Dalam konteks budaya Korintus, jadi ada orang yang kalau dia bisa punya talenta khusus, misalnya berkemampuan berbahasa yang banyak, itu kayak diapresiasi gitu loh, dihormati gitu loh. Pokoknya dia dianggap hebat. Nah, makanya relate banget ketika ada orang yang bisa punya karunia berbahasa roh, dia memandang dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Ya, dan itu sampai sekarang begitu, Bro. Iya. Kayak seakan-akan lebih rohani sendiri gitu. Iya, bahasa roh itu ditempatkan lebih tinggi dari karunia-karunia yang lainnya. Oke. Nah, itu jadi masalah dan tidak tertib dalam penggunaan ketika ibadah bersama. Nah, Paulus melihat itu dan ini bisa menimbulkan kekacauan. Makanya ditetapkan oleh Paulus lah sejumlah aturan supaya ibadah itu tertib. Ini bicara tentang ketertiban ya dan motif. Jadi ketika Paulus menghadapi mendapati hal itu di jemaat Korintus, penekanan utama Paulus itu adalah mengenai motif dan ketertiban. Kenapa dibuat sejumlah aturan supaya ibadah itu berjalan dengan tertib. Dan motif dari karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan, yang pertama untuk doa dan pujian, ya. Yang kedua itu untuk membangun jemaat. Wow, ini bagus ya, sampai di situ dulu. Ya. Bro, tolong ini jadi quote ya, Bro. Bro Leandri. Ya. Yang pertama untuk motif, ya. Yang kedua untuk ketertiban. Ya. Yang ketiga tadi membangun jemaat. Ya, membangun jemaat atau doa dan pujian, misalnya 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 14 sampai 17, lalu membangun jemaat 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-4 dan seterusnya. Ya. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. Ya. Jadi kenapa perlu ditafsirkan supaya itu dapat berguna bagi para pendengarnya pada waktu itu gitu loh. Jadi kalau tidak ditafsirkan jemaat lah. Iya, kalau tidak ditafsirkan kan tidak memberikan faedah. Bukan berarti tidak boleh berbahasa roh. Itu dua hal yang beda. Two different things. Yeah. Nah, mungkin pertanyaan yang relate untuk selanjutnya begini, brother. Kalau begitu, untuk apa kita berbahasa roh? Ya, bisa juga. Tapi nanti ada yang lebih mendalam lagi, nanti aku tanya setelah itu. Oke. Berarti udah cukup penjelasannya? Kalau di respon untuk apa kita berbahasa roh, itu kan di ayat yang keempat. Kan dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ketika kita berbahasa roh, ya kita terbangun gitu loh. Tapi itu bersifat personal. Jadi ada nggak kegunaan, ada manfaat nggak dari bahasa roh? Yaitu membangun diri kita. Tetapi dalam konteks jemaat itu nggak berguna kalau nggak ditafsirkan. Oh, jadi gini, tuh. Jadi kita bisa bahasa roh, konteksnya secara personal yang tidak. Jadi ada dua nih.
bahasa roh di depan jemaat harus ada yang menafsirkan. Ya. Bahasa roh dengan diri sendiri dan Tuhan ya. Ya. Sampai Paulus kan bilang gini, aku lebih baik bicara dengan 5 bahasa yang gampang dimengerti daripada 1000 bahasa yang nggak bisa dimengerti. Ya. Itu mungkin kontennya untuk sendiri ya, atau Ya. untuk jemaat. Itu di 1 Korintus pasal yang ke-14 juga, brother. Kan Paulus bilang begini, bahwa untuk menunjukkan bahwa dia tidak anti bahasa roh. Karena dia sendiri pun berbahasa roh. Bahkan dia bilang bahwa dia lebih banyak menggunakan bahasa roh daripada jemaat Korintus. Kenapa gue ketawa nih, Bang? Ah. Gara-gara benar bilang dia nggak anti dengan bahasa roh. Nggak anti. Nah, kita agak random nih. Karena kebetulan ingat nih, supaya nggak lupa. Ada teman-teman pendeta kita katakanlah termasuk opung kita lah. Kayaknya anti kali dengan bahasa roh. Sampai ada statement yang ngomong begini. Pentakosta karismatik itu membawa ajaran sesat. Ya kurang lebih gitulah. Kalau misalnya saya salah minta maaf. Bahasa roh itu bukan dari Tuhan. Ya. Tapi dari yang lain lah istilahnya. Ya, oke. Apakah memang benar bahwa bahasa roh itu atau aliran karismatik Pentakosta itu membawa ajaran sesat, khususnya di dalam hal yang sifatnya bahasa roh begini. Jadi banyak juga yang anti, brother. Ya. Anti tentang bahasa roh. Brother ada insight nggak? Boleh. Mungkin saya buat dulu kejelasan ya. Ya, kasih dulu kejelasan. Duduk persoalannya. Gini, tidak ada denominasi gereja yang sempurna. Baik itu Reform, Protestan, Baptis, Karismatik, atau Pentakosta di dalamnya. Tidak ada denominasi gereja yang sempurna. Oke. Ya, terus tidak ada aliran gereja yang sempurna. Oke. Ya, dalam denominasi gereja kita ada saja ajaran-ajaran yang tidak disetujui oleh denominasi lain. Oke. Setuju. Tetapi bagi kita seharusnya setiap denominasi harus punya titik temu yang sama. Yaitu Yesus adalah Tuhan, Yesus itu Allah, dia satunya juru selamat, Alkitab firman Allah itu Tritunggal. Nah, setiap denominasi gereja, setiap orang yang mengaku dirinya Kristen harus meyakini ini. Jadi kategori sesat itu adalah ketika menyangkali hal ini. Itu yang bisa dicap sesat. Siap. Ya, jadi kita harus clear di sini. Misalnya, kalau kita bicara tentang baptisan, ini kan beda-beda. Ya. Ada yang selam, ada yang percik, iya, ada yang pakai bendera. Iya, ada yang pakai bendera, ada yang pakai pasir dan sebagainya macamnya. Ya, silakan, nggak jadi masalah. Ya, itu bagi saya nggak terlalu substansial. Tapi bagi saya yang esensial kita harus sama, tidak bisa beda. Kayak tadi, Yesus adalah Allah, dia adalah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Itu substansial, tidak boleh sangkali. Gitu loh. Oke. Jadi titik temunya itu yang kita temukan ya. Iya dong. Jadi ya. Apakah di sini ya kita mau jawab dengan gamblang begini, dengan vulgar, Pentakosta tidak sesat dalam hal itu. Oke. Karena Pentakosta meyakini bahwa Yesus itu Allah. Pentakosta atau karismatik meyakini bahwa Allah itu Tritunggal pada umumnya ya. Dan Alkitab itu adalah firman Allah. Percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, tidak disangkali. Ya. Jadi kita nggak sedang mengkritik opung kita atau orang-orang yang bilang itu sesat dalam pengertian ini pribadinya kurang mantap nih. Tapi kita lebih kepada argumennya, brother ya. Bahwa Pentakosta itu ya meyakini kepercayaan yang fundamental ini. Iya dong. Dia dibilang katakan sesat itu kecuali dia mengaku Yesus itu bukan Tuhan. Itu baru kategori sesat. Kalau kata brother, ini penyesat terbesar. Iya. Ini brother, apakah bahasa roh itu sudah berhenti? Oke, ini menarik ya. Kan ada di, kalau nggak salah di 1 Korintus 14 ya, atau 12 tuh. Itu 13. Kan 13 ya, bicara tentang ada yang sempurna yang akan datang. Ya. Gitu. Nah, ada beberapa, ini kan sebenarnya sekunder yang kita obrolin ini. Cuman ini kan niatnya untuk mengedukasi. Apakah bahasa roh itu sudah berhenti? Atau karunia-karunia itu sendiri sudah berhenti? Di zaman kita sudah nggak ada lagi itu. Mungkin ini jadi salah satu akses atau alasan kenapa pendeta-pendeta senior itu bilang bahwa Pentakosta ini sesat sebenarnya. Itu kan udah berhenti. Kan ini juga ada dua kutub nih. Ya. Ada yang bilang ini tetap ada sampai saat ini. Atau ada yang bilang bahasa roh, khusus spesifiknya bahasa roh itu sudah berhenti. Landasan teksnya itu ya ini. Bahwa
yang sempurna itu sudah datang ya, Kristus sudah datang. Jadi itu udah nggak perlu lagi. Ya, oke. Ada Oke. pandangan Badar. Oh ya jelas, itu kan kita bahas tentang 1 Korintus pasal 13. Itu terkait dengan sensasionisme sama continualism, ya kan? Kita meyakini yang kedua, bukan sensasionisme. Jadi bagi teolog tertentu atau orang tertentu, karunia-karunia roh itu sudah berhenti. Itu merujuk kepada ayat 8 sampai 10. Mereka mendasarkan pada teks itu, ayat 8 sampai 10, untuk menunjukkan bahwa karunia-karunia termasuk bahasa roh itu sudah berhenti. Enggak relevan lagi dengan kita, orang Kristen di masa kini. Nah, diartikan kata yang sempurna, kan yang tidak sempurna itu akan berhenti, akan lenyap ketika yang sempurna itu datang. Itu kan di ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang sempurna itu apa? Diartikan sama mereka. Itu adalah kanon. Kanon. Ketika Alkitab sudah sempurna dikanonkan, dikompil. So, berarti tadi aku ada kesalahan. Aku bilang yang sempurna itu Kristus. Oh, oke. Nanti bisa ke sana. Kalau bahasa Brother tadi nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Nah, kalau mau jadi mereka mengartikan yang sempurna itu kanon, Alkitab sudah selesai. Itu dia. Jadi itu satu. Yang kedua ada yang mengartikan itu terkait dengan rasul-rasul yang mati. Jadi para rasul sudah mati. Jadi karunia-karunia ya sudah berhenti dengan rasul-rasul mati atau dengan Alkitab sudah dikanonkan. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Dan mana tafsiran yang lebih tepat sesuai dengan konteks? Nah, mari kita lanjutkan. Jangan hanya berhenti di ayat 10. Kan tadi ayat 8 sampai 10 dasar mereka. Di ayat 12 sebenarnya jawabannya. Apa itu? Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi bicara tentang muka dengan muka, ini bicara tentang apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya, apakah kita sudah bertemu dengan Yesus muka dengan muka? Apakah kedatangan Yesus yang kedua kali sudah terjadi? Kan belum. Nah, artinya karena Yesus belum datang yang kedua kali, berarti karunia-karunia roh, termasuk bahasa roh, masih relevan, masih ada, masih terjadi sampai hari ini. Gitu. Ya. Ngeri kali penjelasan Brother. Ini menurut aku obrolan kita ini semakin mendalam. Gini, implikasinya. Pada faktanya, Brother, ada banyak orang yang berbahasa roh, punya karunia-karunia, ya bahasa roh, bernubuat, ada 9 karunia itu kan. Tapi karakternya nggak menunjukkan seperti Kristus, Brother. Itu gimana? Ya. Makanya itu yang jadi persoalan utama kita. Kita kan lihat ada orang yang, oh haleluya, puji Tuhan, glory, hosana, ngomongnya apa-apa sedikit darah Yesus. Ya. Tapi ya gitu, di rumah gebukin istri, di rumah dia marah-marahin anaknya. Ya, ini menarik ini. Suaminya diabaikan, di kantor dia nggak excellent, di kantor dia karakternya masih lebih baik orang yang nggak beragama. Tapi kalau di gereja bahasa roh dia bener. Makanya ini implikatif lah. Iya. Itu gimana kita menyadarkan jemaat untuk itu percuma lu bahasa roh tapi kalau hidup lu nggak menunjukkan karakter Kristus. Ya. Secara khusus ya kita orang Pentakosta ya harus buka mata ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Pertama kita harus clearkan dulu bahwa tidak ada yang salah dengan kita menggunakan bahasa roh. Tapi kita harus indahkan aturan main yang ada tadi dalam 1 Korintus pasal 14. Yang kedua, jangan kita menganggap seakan-akan bahasa roh itu sebagai keharusan, sebuah keharusan. Akhirnya ada penyimpangan lah dalam penggunaannya. Itu tidak tepat. Ya, kita harus perhatikan ini baik-baik. Yang ketiga, bahasa roh atau karunia-karunia itu bukan sebuah yang terutama ketika kita bicara tentang karya Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang karya Roh Kudus dalam konteks Lukas, itu lebih banyak menekankan pemberdayaan Roh Kudus terhadap orang percaya. Roh Kudus memberdayakan orang percaya untuk misi penginjilan, ya, untuk pelayanan dan sebagainya macamnya. Tapi dalam konteks Rasul Paulus lebih banyak menekankan tentang Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan, di mana kita diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus memeteraikan setiap kita sampai menjelang hari penyelamatan itu tiba. Nah,
kita harus lebih banyak memfokuskan diri kita ketika bicara tentang kudus kepada hal-hal yang terutama dari karya Roh Kudus. Apa itu? Ya untuk menyelamatkan kita, untuk kita menghasilkan satu kehidupan yang baru. Menghasilkan satu kehidupan yang baru. Tadi misalnya Galatia pasal yang ke-5 tentang buah roh kan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Untuk apa kita bisa berbahasa roh tapi nggak menghasilkan buah roh? Nah, ini yang kita harus ingat. Sehingga kita sekali lagi ulangi. Untuk apa kita bisa berbahasa roh tapi nggak menghasilkan buah roh? Gitu loh. Tapi bukan berarti bahasa roh nggak penting. Ya, bukan berarti bahasa roh salah. Ya, tapi poin utamanya berarti bahasa roh itu sesat. Iya. Jadi nggak ada yang salah, tidak masalah kalau kita tidak berbahasa roh, tapi kita menghasilkan buah roh, di mana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan, terakhir penguasaan diri. Nah, marilah kita miliki buah roh ini dalam diri kita sebagai orang percaya, dan jangan jadi rendah diri, ya, atau merasa kayak kurang lengkap kalau kita nggak punya karunia-karunia Pentakosta atau bahasa roh. Nah, itu jangan merasa rendah diri atau berkecil hati hanya karena nggak bisa berbahasa roh. Dan tidak benar ya, brother, ya, tidak benar kalau tidak berbahasa roh tidak selamat, tidak masuk surga, itu tidak benar. Sehingga ada yang sampai akhirnya les bahasa roh. Bayangin, ya kan, les bahasa roh dileskan, ya kan, katakan di, katakan da, gabungkan di dada. Nah, itu kan jadi absurd kan, jadi kacau kan. Nah, semuanya itu harus dilihat dalam kacamata Alkitab, kembali kepada Alkitab. Thank you, brother. Cukup dulu lah. Siap. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu. Sayangnya waktu yang terbatas. Gak apa-apa. Nanti kita bisa lanjut di lain waktu. Siap. Soal karunia-karunia itu, khususnya bahasa roh ini. Tapi kayaknya udah cukup clear lah. Oke. Thank you, brother. Siap. Sampai jumpa. God bless. Mantap. Igrea, God bless.